Hai, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Kita masuk ke readingan kalian untuk bulan Juni 2020. Waktunya cepet banget ya berlalunya. Jangan lupa cek placement kalian, Moon, Rising, Venus, Sun udah pasti lah ya. Selalu diingat, karena ini adalah readingan secara general, jadi bisa resonate bisa tidak, energinya bisa terbolak-balik atau vice versa bila berkenaan dengan orang lain. Jangan paksakan readingan ini ataupun nonton video ini kalau tidak sesuai dengan kalian. Ambil yang perlu, tinggalin sisanya. Maaf juga buat kalian yang ingin private reading aku masih belum buka atau masih belum available. Nanti kalau misalnya sudah pasti akan dikabarin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu mendukung channel ini. Terima kasih banget ya. Dan kita masuk ke readingan kalian masing-masing. See you. Hai Taurus, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan kamu untuk bulan Juni 2020. Aku sudah tarik 3 kartu dari Oracle untuk pesan general. Nanti langsung kita lanjutkan ke love relationship-nya atau percintaan dan asmara. Untuk kamu single dan couple. Ya, sekarang kita akan masuk ke pesan-pesan secara general untuk kalian Taurus. Ada Ace of Emotion. Buat beberapa dari kamu, ini ada orang yang kemungkinan akan hadir ke dalam kehidupan kamu atau kamu sudah bertemu dengan orang itu sekarang gitu ya. Dan dia menawarkan perhatiannya, dia menawarkan cintanya ke kamu atau menawarkan satu hubungan gitu ya kepada kamu. Untuk yang single. Tapi ini general ya, bisa berupa macam-macam hal di dalam bidang-bidang di kehidupan kamu Taurus. Ini termasuk juga kamu akan mengalami satu masa pemulihan ya, penyembuhan. Buat beberapa dari kamu mungkin ini benar-benar masalah kesehatan secara fisik, tetapi juga pemulihan dalam keadaan kamu, situasi kamu, masalah kamu yang baru kamu lewati. Dan aku lihat di sini di bulan Juni ini kamu akan mendapatkan ide-ide gitu ya. Mungkin kamu ingin memulai satu proyek, mungkin kamu akan memulai satu pekerjaan, usaha. Tapi kamu punya ide, kamu terinspirasi untuk melakukan satu hal gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu ini ada yang ya kamu lagi pengen belajar gitu, pengen menambah pengetahuan kamu, pengen menambah ilmu kamu. Ya, dan aku lihat kamu sedang mengatur planning juga buat beberapa dari kamu. Jadi kamu butuh banyak informasi, kamu banyak menggali juga kemampuan kamu ya, kebiasaan kamu. Dan aku lihat kalau kamu berhubungan dengan dokumen, hati-hati, perhatikan detail ya, jangan main asal tanda tangan, main iya-iya aja, karena harus benar-benar ini ada message-nya harus benar-benar teliti ya, jangan sampai kamu terlewatkan dengan hal-hal penting yang nantinya akan bisa menyulitkan kamu kalau kamu nggak benar-benar perhatiin. Masalah mengenai ini belajar gitu ya, belajar termasuk juga dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu mungkin membuat kamu banyak pengalaman, banyak pengetahuan, dan hal itu mungkin kamu ingin kombinasikan gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu ingin berkolaborasi atau teamwork sama teman kamu untuk melakukan satu bisnis atau satu kerjasama gitu. Healer of thought di sini. It's time to clean up your life ya. Waktunya untuk kamu bersih-bersih hidup kamu. Jadi ya aku lihat di sini kalau ada hal-hal yang sudah tidak seharusnya kamu bawa-bawa lagi, ya tinggalkan. Apapun itu yang terjadi di masa lalu, baik itu perasaan-perasaan kesel atau gimana gitu ya sama orang yang masih belum bisa kamu ampuni atau maafkan, ataupun masih ada satu ganjelan-ganjelan, itu saatnya kamu untuk membersihkan. Juga termasuk orang-orang yang hanya berada di dalam hidup kamu karena ada satu butuhnya. Di sini aku lihat message-nya.
bahwa mungkin di dalam kehidupan kamu ada orang yang hanya mau bersama kamu saat dia membutuhkan sesuatu, tapi saat kamu butuh mereka mungkin kamu nggak ngelihat mereka ada gitu, atau mereka banyak alasan. Jadi ada orang-orang yang mungkin bergantung atau sukanya mempergunakan kamu dalam macam-macam ya, nggak cuma dalam materi aja, banyak hal gitu ya, mungkin kamu disuruh-suruh atau segala macam. Tapi yang aku lihat orang ini kayak mengambil satu keuntungan dari diri kamu atau memanfaatkan diri kamu. Nah, kamu harus bisa membersihkan kehidupan kamu, diri kamu dari orang-orang semacam itu, termasuk orang-orang yang cuma suka drama, termasuk orang-orang yang membawa pengaruh-pengaruh yang negatif ke dalam kehidupan kamu. Itu perlu kamu bersihin gitu ya. Dan hal-hal lain termasuk juga mungkin kebiasaan kamu yang kurang baik, cara berpikir kamu yang kurang baik, yang mungkin hanya membenturkan kamu dengan satu masalah yang itu-itu aja gitu ya. Jadi waktunya kamu bersih-bersih, bersihkan pikiran kamu, bersihkan perasaan kamu, dan bersihkan apapun itu yang udah nggak penting-penting. Jadi jangan disimpan-simpan terus tuh apapun itu yang dari masa lalu yang kamu masih taruh di bagasi gitu ya, sampai penuh, sampai nggak bisa nutup lagi gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar bersihin, oh yang ini udah nggak penting, udah tinggalin gitu kan ya. Jadi kamunya juga langkah ke depannya juga lebih enak, kamunya juga lebih light gitu ya, dan nggak banyak terpengaruh atau tercemar dengan hal-hal negatif tersebut. Oke, ini Taurus untuk general pesan-pesannya. Kita lanjut ke love relationship. Single Taurus. Dari romance angelnya, langsung kebuka. Keep an open mind. Harus tetap terbuka dalam pikiran. Membuka pikiran seluas-luasnya, ya. Terbuka pikiran kamu, jangan melihat sesuatu terlalu sempit gitu ya. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Kemungkinan buat beberapa dari kamu Taurus, bisa jadi ada seseorang yang mendekati kamu, tapi orang ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu atau tipe kamu. Tapi sebenarnya orang ini mungkin baik, cuman ada hal-hal yang nggak sesuai gitu loh dengan kriteria kamu. Tapi keep an open mind ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita nggak bisa dapetin apa yang kita inginkan, semuanya yang kita inginkan gitu ya. Kadang-kadang ada hal yang sebenarnya baik, tapi mungkin ada hal yang nggak cocok gitu ya, tapi sebenarnya baik. Jadi buat beberapa dari Taurus, bisa jadi kamu sedang memiliki orang seperti ini, yang mungkin dia berusaha keras untuk mendapatkan hati kamu, tapi kamu agak menutup diri mungkin gitu ya, karena dia nggak cocok dengan kriteria kamu yang aku bilang tadi, sehingga kamu mungkin nggak melihat positif-positif atau kelebihan-kelebihan lain dalam diri orang ini. Oke, itu katanya romance angel. Kita lihat apa katanya tarot. Three of Swords, Emperor, Ace of Wands, Six of Pentacles, Knight of Wands. Beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, kencang sekali fire element ya. Aries, Leo, Sagittarius. Mungkin kamu sedang dealing dengan orang tersebut yang berelemen api. Tapi bisa aja sih yang lain gitu ya, cuman yang kencang sekali hawanya tuh ini. Aku lihat di sini kamu lagi berusaha mengontrol diri kamu. Lagi berusaha mungkin membenahi kehidupan kamu, perasaan kamu, diri kamu. Karena yang aku lihat kamu baru saja melewati sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang bikin kamu sakit hati, sedih, kecewa gitu ya. Dan kamu lagi berusaha untuk stand still.
bahwa gue bisa kok maju terus. Tetapi yang aku lihat di sini, kamu jadi agak kurang bersemangat. Dan kemungkinan ada orang yang mendekati kamu saat kamu mungkin lagi dealing dengan perasaan kamu ini. Cuman kamu lihat juga orang ini sepertinya orang yang nggak bisa serius. Orang mungkin yang belum bisa berkomitmen. Dan di sini aku lihat, ya kamunya sih lagi ngobrol-ngobrol aja ya. Kamu masih fokus dengan diri kamu sendiri. Buat beberapa dari kamu fokus dengan keuangan kamu, dengan pekerjaan kamu. Cuman yang aku lihat di sini mungkin ada orang yang lagi ngedeketin kamu. Tapi orang ini kemungkinan orang yang masih belum siap untuk berkomitmen. Dan kamu mungkin ngelihat dia masih belum stabil gitu ya. Tapi kamu sih lagi sharing gitu ya sama orang ini yang aku lihat. Cuman ada hal-hal di dalam diri dia mungkin yang tidak sesuai, yang bikin kamu nggak gitu selera gitu loh. Nggak begitu yakin juga dengan orang ini. Beberapa dari kamu masih belum siap untuk masuk ke dalam hubungan yang baru karena kamu memang lagi mau teman-temanan aja, masih mau have fun aja deh. Kamu masih di dalam proses penyembuhan kalau aku lihat di sini. Walaupun kamu berusaha menunjukkan ke orang bahwa gue fine-fine aja, gue oke aja gitu ya. Tetapi ada sesuatu sebenarnya yang yang di dalam tuh kamu simpen, yang membuat kamu tuh nggak begitu bersemangat, nggak begitu rasanya tuh kehilangan energi gitu ya. Nggak tahu mungkin kamu terlalu capek karena kamu fokusnya terlalu di forsir gitu ya dalam pekerjaan kamu, karena kamu mungkin berusaha mendistract diri kamu dari perasaan-perasaan ini. Dan kamu masih mau explore gitu ya, masih mau explore, masih mau senang-senang, masih mau have fun aja deh. Gue masih belum siap. Kalaupun misalnya ada orang, aku lihat di sini orang ini pun masih belum siap untuk masuk ke dalam komitmen. Kamu cuman mau ya mungkin sharing aja gitu ya, masih saling mengenal gitu loh dengan orang ini. Oke, ini untuk Taurus single. Kita lanjut ke yang couple. Taurus couple Juni 2020. Pesan dari Romance Angel. Hush, kebanyakan dong. Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Mungkin kamu terpanggil untuk melakukan sesuatu di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Cuman bisa jadi kamu agak males atau kamu ragu atau mungkin gengsi gitu ya. Tapi sepertinya di sini pesannya adalah ya beri usaha. Kalau memang kamu ingin mempertahankan hubungan kamu dan orang yang berada dalam hubungan dengan kamu saat ini, ya kamu juga harus mau memberikan usaha. Memberikan menunjukkan satu upaya gitu loh. Bahwa kamu pengen terus sama dia, bahwa kamu sayang sama dia, bahwa kamu peduli sama dia. Itu pesan dari Romance Angel. Kita lihat apa katanya tarot ya. Ace of Pentacles. Terus kebanyakan. Hangman in reverse, Ace of Pentacles.
Justice card dalam keadaan terbalik bisa mengenai karma, bisa mengenai ketidakjujuran. Mungkin buat beberapa dari kamu ini ada masalah mengenai hukum. Tapi ya aku lihat ini mengenai ketidakadilan. Salah satu orang di dalam hubungan ini merasa ada satu situasi atau kondisi yang tidak adil menurut dia. Nggak ada fairness. Dan mereka mengharapkan hal tersebut. Karena mereka sama ini mungkin menaruh diri mereka sebagai kayak ngerasa jadi victim gitu loh di dalam hubungan ini. Dan yang aku lihat ya mereka udah gak mau lagi gitu loh jadi bulan-bulanan. Ya, mereka ingin mengklaim gitu loh keadilan di dalam hubungan ini. Ini buat beberapa dari kamu ada masalah di dalam keuangan. Ya, bisa jadi orang ini mungkin tergantung sama kamu atau mempergunakan kamu. Cuman yang aku lihat di sini kamu menemukan titik terang. Kamu tuh sebenarnya nggak sabar gitu loh menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Udah nggak sabar dengan apa yang dilakukan orang ini ke kamu. Udah nggak bisa lagi mentolerir. Aku lihat di sini tuh ada Devil card in reverse. Kamu udah mau lepas gitu ya. Devil card in reverse, the Hangman in reverse. Ini kamu ingin lepas gitu ya. Kamu ingin lepas dari belenggu. Kamu ingin lepas dari kontrol orang ini. Kamu ingin lepas dari apapun itu yang menghimpit kamu, yang menekan kamu, yang hanya memberatkan kamu. Kamu udah gak mau lagi jadi victim. Kamu gak mau lagi jadi korban di dalam hubungan ini. Dan kamu melihat adanya satu jalan kesempatan yang bisa kamu lakukan untuk itu. Karena kamu udah kehilangan kesabaran kamu udah gak kuat lagi gitu ya. King of Cup dalam keadaan terbalik. Bisa jadi orang ini orang yang nggak bisa setia atau nggak bisa menghormati satu komitmen ya. Orang ini bisa jadi tidak stabil dalam emosinya, gampang marah, sensitif sekali. Apapun kayak salah aja gitu ya. King of Swords dalam keadaan terbalik ya. Three of Cup, ada orang ketiga, ada yang punya affair. Cuman aku lihat walaupun kamu sudah tidak sabar gitu ya, ini ada masalah mengenai komunikasi. Entah kamu yang tidak mau bicara atau dia yang tidak mau bicara. Tapi ada masalah di sini yang sepertinya nggak mau berkomunikasi atau susah untuk berkomunikasi atau membahas, menyelesaikan masalah ini dengan baik. Susah diajak kerjasama. Wish, too much. Ya. Orang ini iya, orang yang play victim kalau yang aku lihat di sini ya. Jadi siapapun yang salah, dia nggak mau sampai tanda panah itu menunjuk ke dia. Gimana caranya supaya orang lain yang tetap disalahkan walaupun kesalahan itu dia yang perbuat. Trickster gitu ya, orang yang tricky dan bisa memainkan situasi, memainkan perasaan orang lain, manipulator gitu ya, yang bisa membuat situasi ini sesuai dengan apa yang dia kehendaki, bikin orang lain menuruti dan melakukan apa yang dia inginkan, dan membuat suasana dan situasinya sesuai dengan apa yang dia inginkan dan dia butuhkan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan sesuatu yang dia tahu dia salah gitu ya, dia bisa mengubah itu supaya hal itu tuh adalah kesalahan orang lain. Dan kalau bisa ya orang lain itu jadi kasihan sama dia gitu loh. Jadi kayak susah untuk ngebuka atau membuat
dia tuh sadar bahwa dia tuh melakukan satu kesalahan, karena buat dia kesalahan itu selalu ada di pihak orang lain, bukan di pihak dia, gitu. Misalnya kayak dia misalnya punya orang lain, dia misalnya ada affair dengan orang lain. Dia akan membuat situasinya seperti seakan-akan pasangannya yang salah. Dia begitu karena pasangannya. Karena pasangannya misalnya kekurangannya disebutin ini A, B, C, D, E, F, G, nggak punya waktu lah, marah terus lah, nggak pernah melayani dia lah, dan lain sebagainya. Sehingga dia membutuhkan itu dan ada orang lain dan lain sebagainya. Sehingga dia kayak selalu mempunyai excuse, selalu mempunyai alasan, selalu mempunyai pengecualian kalau kesalahan itu ada di dia. Itu yang aku rasain, gitu ya, mengenai readingan ini untuk kamu Taurus. Dan yang aku lihat di sini, ya mungkin kamu udah sangat tertekan, kamu udah nggak kerasan, tapi juga yang aku lihat di sini kamu masih agak sulit untuk bisa memutuskan mengambil satu sikap walaupun kamu sendiri sudah ingin keluar dari situasi ini. Bisa jadi orang ini yang tidak mau, susah untuk diajak kerjasama, mencari jalan keluar. Dan walaupun kamu misalnya bilang gue udah gak tahan deh, gue udah pengen pergi aja, gue udah pengen putus aja, dia gak mau ngelepasin kamu gitu loh. Dia tahu gimana caranya mempergunakan kelemahan kamu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Itu yang aku lihat buat beberapa dari kamu Taurus ceritanya ya. Pesan aku dengan melihat situasi dan kondisi cerita di dalam kartu kamu seperti ini adalah ya, kalau kamu merasakan sesuatu yang menyiksa kamu, menyakiti kamu, merugikan kamu, kamu harus jadi pahlawan buat dirimu sendiri. Kamu harus membela dirimu sendiri dan memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Make the effort. Jangan cuma diem aja. Jangan cuma nelen aja apapun yang dilakukan orang ke kamu. Meskipun itu mungkin sudah melewati batas-batas yang menurut kamu udah gak bisa ditolerir lagi gitu ya. Dan kamu cuma ingin keluar tapi tidak berani melangkahkan kaki. Buat beberapa dari kamu mungkin hubungan ini sudah terlalu lama. Beberapa dari kamu mungkin sudah berkeluarga, punya anak. Dan kamu sulit gitu ya untuk mengambil langkah yang harus gue ambil. Sehingga kamu menempatkan diri kamu ya sebagai victim di situ. Beberapa dari kamu berhubungan dengan Libra, Leo, Scorpio, Capricorn, Gemini, Virgo. Itu yang kencang sekali energinya. Bisa zodiak lain ya, tapi yang energinya kencang itu yang terbaca di dalam readingan ini. Oke Taurus, ini adalah readingan untuk kamu. Semoga bermanfaat dan menemukan jalan keluar yang terbaik untuk diri kamu. Oke, sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.